Berikut ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Teori Sistem dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Nasib Tua Lumban Gaul MED. Soal yang pertama, jelaskan satu teori dengan konsep, prinsip, dan implementasinya dalam bidang pendidikan. Baik, jawaban yang saya buat itu yaitu yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang mengedepankan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Terdapat prinsip teori belajar behavioristik yaitu seperti yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka hal tersebut sudah dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori behavioristik. Yang kedua, hal yang paling penting pada teori behavioristik ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon penguatan, bisa berupa penguatan positif dan penguatan negatif. Dalam teori belajar behavioristik ini, terdapat 4 hukum, yaitu yang pertama hukum kesiapan. Berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, hukum latihan. Maksudnya bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu atau terus-menerus. Yang ketiga, hukum efek. Contohnya, peserta didik mendapat hadiah buku paket matematika karena hasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tertulis matematika. Efek yang dirasakan adalah rasa bangga dan juga rasa bahagia. Efek tersebut diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut agar peserta didik itu terus belajar. Yang keempat, hukum kesiapan. Maksudnya itu adalah yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Contoh implementasinya di bidang pendidikan itu, teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang umum digunakan di bangsa Indonesia ini. Hal itu bisa dilihat dari beberapa contoh seperti guru yang menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai ke materi yang kompleks. Yang kedua itu, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi-instruksi yang dipaparkan selama ia menjelaskan bahan ajarnya. Yang ketiga itu, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka guru akan segera memperbaikinya. Yang keempat, guru lebih efektif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat selama proses pembelajaran. Yang keenam itu, guru harus mampu memberikan penguatan. A few moments later. Baik, yang selanjutnya saya akan menjawab untuk soal yang nomor 2. Soal nomor 2 yaitu jelaskan konsep dan komponen-komponen sistem dengan mengikut sertakan satu contoh sistem. Baik, jawab saya. Yang pertama, sistem itu adalah satu kesatuan dari berbagai bagian yang saling memiliki fungsi masing-masing dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat beberapa komponen-komponen dari sistem. Yang pertama itu masukan atau input, yang kedua proses atau proses, yang ketiga luaran atau output, yang keempat lingkungan atau environment, yang kelima kontrol atau control, yang keenam itu umpan balik atau feedback, yang ketujuh itu batasan atau boundaries, yang kedelapan itu tujuan atau aims. Contoh dari sebuah sistem yang saya
buat, yaitu sistem peredaran darah, yang mana dari darah ke pembuluh darah lalu ke jantung. Yang selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan konsep, tujuan, dan aksioma teori sistem. Jawaban yang saya buat yaitu teori sistem merupakan sekumpulan pernyataan yang disusun untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari dan memahami sebuah sistem. Yang pertama itu tujuan dan manfaat sistem. Teori sistem bermanfaat untuk memberikan penjelasan tentang sistem dunia nyata. Yang selanjutnya, teori juga memberikan landasan untuk meningkatkan pemahaman ketika berhadapan dengan sistem dan masalah serta kekacauan yang menyertainya. Yang kedua itu aksioma teori sistem, yaitu contohnya sentralitas. Sentralitas ini yaitu sistem terdiri dari dua pasang proposisi, kemauan dan hierarki serta komunikasi dan kontrol. Contoh yang kedua kontekstual. Maksudnya, sistem dipengaruhi oleh keadaan dan faktor-faktor yang meliputi sistem tersebut. Contoh yang ketiga, tujuan, yaitu sistem mencapai tujuan tertentu hendaknya dicapai. Yang keempat, operasional. Maksudnya, sistem itu berfungsi menghasilkan perilaku dan juga kinerja. Contoh yang kelima yaitu kelangsungan hidup. Maksudnya, sistem mampu mendeteksi perubahan dalam lingkungan operasional untuk memastikan keberadaan yang berkelanjutan. Contoh yang keenam, desain. Nah, dalam hal ini sistem direncanakan, dipakai, dan juga dikembangkan sesuai dengan tujuan. Contoh yang ketujuh, informasi. Maksudnya, sistem itu membuat, memiliki, mentransfer, dan memodifikasi informasi. Soal nomor 4, jelaskan konsep, pelopor, dan implementasi setiap jenis teori sistem dalam bidang pendidikan. Jawabannya, teori sistem umum atau General Theory of System. Teori sistem yang pertama ini digunakan dalam upaya memahami sistem. Nah, contoh tokoh pelopor pada teori sistem umum ini yaitu Ludwig van Bertalanffy, Kenneth Boulding, Anatole Report, dan Ralph Gerard. Terdapat 3 konsep sistem dalam teori sistem umum, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Teori sistem yang kedua itu yaitu teori sistem kehidupan atau living system theory. Teori sistem kehidupan ini mendeskripsikan level kehidupan untuk menjelaskan tentang sistem. Tokoh pelopor pada teori ini yaitu James Greer Miller pada tahun 1916 sampai 2002 dari kontribusi ilmu biologi dan sosiologi. Sistem kehidupan dalam teori ini terdiri dari 8 level, yaitu sel, organ, organisme, kelompok, organisasi, komunitas, masyarakat, dan sistem supranasional. Teori yang ketiga itu teori sistem matematika atau mathematical system theory. Teori sistem matematika ini menggunakan model-model persamaan matematika untuk menjelaskan tentang sistem. Adapun tokoh pelopor pada teori sistem matematika ini contohnya Mihailo de Meszarovich, Albert Wiener, dan George G. Kier. Misalnya, memahami berat badan ideal, yakni IMT, sama dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Dan obesitas itu apabila IMT-nya lebih besar dari 25 kg per cm. Rumus ini menjelaskan sistem metabolisme gizi dalam tubuh yang direpresentasikan dalam indeks massa tubuh atau IMT. Teori yang keempat itu teori sibernetika atau cybernetic theory. Tokoh pelopor pada teori ini yaitu Norbert Wiener, Wirus Ashby, dan J. Forrester. Misalnya penggunaan CCTV.
Pada penggunaan CCTV, ada kontrol berupa layar pengendali di ruang kontrol, dan terdapat komunikasi untuk menyampaikan informasi oleh operator mengenai kejadian yang direkam. Teori yang kelima yaitu teori sistem sosial atau social system theory. Pada sistem sosial ini menggunakan hubungan antara manusia untuk membentuk elemen struktural sistem sosial termasuk organisasi. Tokoh pelopor pada teori ini yaitu Talcott Parsons dan Niklas Luhmann. Menurut Parsons sendiri, sistem sosial ditentukan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Teori yang keenam, teori sistem filsafat atau philosophical system theory. Teori sistem filsafat ini menggunakan bahasa, konsep, ide, dan juga istilah serta proses dalam memahami sistem. Tokoh pelopor yang terdapat dalam teori sistem filsafat ini contohnya Erwin Laszlo dan Mario Bungo. Menurut Erwin Laszlo, menekankan bahasa sistem yaitu konsep khusus dan terminologi khusus. Yang kelima, jelaskan bagaimana sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat beroperasi ditinjau dari perspektif dan model sistem terbuka atau open system. Sekolah sebagai sistem terbuka terdiri dari input, transformation, proses, output, environment, dan feedback. Yang pertama, saya akan menjelaskan input. Input adalah keseluruhan sumber daya yang digunakan dalam operasional dalam pendidikan. Contoh yang pertama itu human resource. Contohnya, siapa saja personil yang terlibat dalam sekolah. Yang kedua, financial resource. Contohnya, dari mana saja keuangan sekolah tersebut. Yang ketiga, physical resource. Apa saja sumber daya fisik sekolah. Yang keempat, information resource atau apa saja sumber informasi sekolah tersebut. Dari mana sumber informasi sekolah tersebut. Yang kedua, ada proses. Proses adalah berbagai metode-metode serta prosedur yang terjadi dalam mentransformasikan input menjadi output. Contohnya yang pertama itu internal operation of school. Apa saja proses yang terjadi di sekolah. Yang kedua itu operational management. Bagaimana metode dan prosedur pengawasan dilakukan di sekolah. Contoh yang ketiga itu output. Output itu merupakan pencapaian langsung yang sudah diperoleh. Contohnya pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, sikap atau afektif. Yang keempat, feedback. Feedback adalah saran untuk rekomendasi yang disampaikan, saran yang disampaikan yang dapat memperbaiki kekurangan pada input dan proses. Sehingga dengan adanya feedback bisa melakukan evaluasi. Evaluasi agar outputnya semakin baik. Yang kelima itu environment. Environment adalah kondisi luar organisasi yang mempengaruhi organisasi. Namanya environment, yaitu lingkungan. Contoh dari environment ini di lingkungan sekolah yaitu yang pertama ada kondisi sosial. Kondisi sosial ini yaitu keadaan dalam masyarakat. Yang kedua, kondisi ekonomi, yaitu keadaan pendapatan ataupun keuangan. Yang ketiga itu, kondisi politik atau keadaan ketatanegaraan dan kenegaraan dan sistem pendidikan. Sekian hasil ujian tengah semester yang sudah saya kerjakan. Terima kasih.